Ya, kali ini saya kedatangan motor Vario Tekno. Kendalanya nggak ada pengapian. Yang nggak ada pengapian di bagian koil ya. Kemarin datang ke bengkel saya kemarin malam, ini baru kepegang hari ini. Oke, langkah pertamanya apa yang perlu kita cek bila hilang pengapian? Ini tipe Vario Tekno yang karbu CC 110 ya. Oke, langkah pertama yang kita cek tuh apa ya? Kita cek dulu. Oke, saya taruh dulu tripodnya nih, biar enak. Ini bagian soket pulser, masa bukan. Nah, ini bagian soket pulser, spool udah saya pasang ya. Nah, bagian sekun koil. Lalu ini ujung koilnya. Oke, kita cek ya. Nah, oke, udah saya taruh. Nah, kita sela dulu ya, jangan lupa di kontak. Oke, di kontak. Terus ini koilnya kita taruh di sini. Seharusnya disela dia keluar api ya. Oke, ini ya ujung koilnya ya. Kabel-kabel sudah terpasang rapi, sudah sesuai. Ini CDI-nya, koilnya, soket pulser, soket spool. Kita sela. Jelas nggak ada apinya ya. Nah, kita cek bagian pertama yang kita cek itu jalur kontak. Nah, ini jalur kontak ya, yang bagian soket. Nah, kita lepas dulu deh CDI nya. Ini CDI. Oke. Nah, banyak nih kabelnya, tahu nih apa aja, gue bingung. Nah, ini jalur kontak ya. Pertama kita cek kontaknya dulu. Jalur utama kontaknya kita tempel di masa. Nah, ada ya. Ini jalur kontak. Kita tempel. Nah, ya. Kalau kontak kita off, dia mati. Ini on, berarti jalurnya jalur kelistrikannya aman ya. Bagian kontak menuju CDI. Nah, lalu langkah selanjutnya kita cek di bagian pulser. Nah, ini kabel pulser warna apa nih ya? Biru putih ya, kayaknya sih biru putih nih, udah ada pudar. Biru yang ini nih. Nah, ini kabel pulsernya. Ini tuh sama ya. Berarti dari sini dia menuju ke CDI. Karena biru ya, biru kuning atau biru putih. Pokoknya ini ya. Dia tidak terhubung dengan masa. Biasanya ada yang pulser dan masa. Dan ini masanya sudah tertempel di bagian spool ya. Udah langsung ke crankcase. Berarti dia langsung positifnya aja. Kita cek. Dia tegangannya nggak sampai 12 volt, kecil tegangannya. Berarti kita ngeceknya harus pakai lampu LED yang seperti ini nih. Saya punya lampu LED. Nah, ini lampu LED ya. Ini wattnya kecil loh, paling sekitar 3 atau 5 watt. Oke, kita hubungkan yang plus ini, biasanya yang panjang, yang kakinya panjang. Kita hubungkan di sini. Bentar, cari celahnya dulu. Aduh. Nah, kita koneksikan ke masa. Ntar saya sela, nggak ada yang nyala. Aduh dulu. Ini kita cek nih. Nah, ini ke bagian masa ya. Masa ini aja nih yang dekat. Kalau kita sela nyala, berarti sinyal dari pulser itu normal ya. Kontak di off pun nggak masalah. Mau di on atau di off nggak masalah. Ini nggak lewat kontak. Nah, kita sela. Nah, ada.
ada. Nah, berarti ada ya. Nah, kita sela lebih cepat. Oke. Hilang lagi. Harusnya hidup nih, hidup terus. Oh, mati. Ini putus ini. Ini putus nih. Kita cek pakai yang test pen 12 volt ya. Pakai test pen 12 volt dia hidup lampunya. Seharusnya tidak hidup ya. Nah, gini penjelasannya ya. Ini pulsar ini hanya mengeluarkan arus sekitar 5 watt atau kecil lah pokoknya, di bawah 12 volt ya. Nah, sementara test pen ini itu ukurannya 12 volt ya. Apabila kalau andaikan ini normal, pengapian pulsarnya normal, kalau kita pakai test pen yang lampu DC 12 volt itu tidak akan nyala. Yang normal ya, tidak akan nyala. Nah, tapi ini malah nyala. Sedangkan ini pakai ini dia di sela sedikit dia nyala, tapi pas di sela cepet dia malah putus. Berarti pas di sela cepet itu dia mengeluarkan listrik yang berlebihan, udah di atas 5 volt ya. Seharusnya itu tidak boleh ya. Pulsar itu hanya menerima memberi sinyal kepada CDI ya, hanya memberi sinyal kepada CDI. Kenapa enggak ya? Jadi kerjanya pulsar itu hanya memberi sinyal kepada CDI. Apabila CDI sudah mendapatkan arus listrik dari output kontak, nah dia sudah standby, sudah siap ready menerima sinyal dari pulsar ya. Setelah sinyal pulsar sudah masuk ke CDI ya, sudah masuk ke CDI, berarti dia keluar melalui ini ya, kabel coil. Nah, ini jalurnya nih, keluar menuju outputnya, langsung output ke coil. Nah, coil itu akan mengeluarkan arus menuju busi nih ya. Oke, paham ya. Syarat pertama CDI itu harus hidup dulu, terima output kontak arus 12 volt ya. Syarat pertama. Sudah standby, sudah siap, baru dia menerima sinyal di saat motor mau dihidupkan dari pulsar. Lalu diolah di sini, dia keluar menuju ke kabel coil. Ini outputnya nih ya, kabel coil sama nih ya warnanya, hitam dan kuning itu sama kabelnya. Nah, setelah masuk ke coil langsung menuju CDI ke busi ya. Oke, di sini saya curiga di bagian pulsarnya yang bermasalah karena menerima tegangan yang terlalu berlebihan ya, menuju ke CDI. Jadi CDI ini tidak sanggup mengolahnya menuju ke coil ya. Yang saya takutkan gara-gara ini CDI nya mati ya, tapi saya tidak langsung memvonis CDI nya yang mati ya, tapi saya cek dulu bagian pulsarnya. Oke, mudah-mudahan CDI nya masih aman. Oke, langsung aja kita bongkar di bagian spoolnya ya. Dia terletaknya di belakang radiator ini. Emang rada ribet nih, ada radiator ya. Oke, kita langsung eksekusi.
bro, ini udah saya buka, kondisinya lumayan kotor banget ya, karena ada kebocoran di bagian seal ini ya, seal magnet yang di dalam sini. Nanti kita coba bersihkan, lalu kita ganti sealnya yang baru ya. Oke, kita lanjut buka spoolnya. Oke bro, ini udah saya buka ya, kondisinya waduh parah. Lihat nih, ini bagian kabelnya pada kekupas semua nih, kayak bekas terbakar ya, tuh kelihatan ya. Jadi lapisan kabelnya tuh sudah nggak ada. Jadi di saat motor hidup, ini posisinya nyambung begini, ngadu di antara spool pengisian dan spool lampu. Ini mengadu nih, ini akibat konsleting ya. Ini bagian masa ini bagian masa spool, ini bagian pengisian aki, ini jalur lampu nih. Nah, kalau bagian sini masih terbungkus, bagian lampu ya masih terbungkus, tapi di bagian pengisian dan masa spool ini terkupas. Tuh, bagian pusher pun sama ya, bagian ini jalur pusher kayak tuh, udah nggak ada bungkus kabelnya lagi. Tuh, bener-bener plong, kelihatan tembaganya tuh ya. Nah, kemungkinan kenapa tadi pakai tes pen DC ini dia nyala pusher yang seharusnya tidak nyala, tapi dengan lampu tester yang 12 volt menyala, kemungkinan ini menyatu dengan pengisian spool. Nah, terlihat ya, ini terkelupas, ini otomatis tidak akan ada pengapiannya, dan pengisian pun pasti bermasalah kaki, karena yang punya pun pernah ngomong ke saya, katanya udah sering beberapa kali ganti aki, selalu tekor lagi ya. Ini penyakitnya di sini ya, sudah ketahuan nih penyakitnya. Tapi bagian jalur lampu aman nih, ini yang kabel warna kuning ya, untuk lampu nih warna kuning dan putih, ini pengisian menuju kiprop dan lalu dialiri langsung ke aki. Dan ini bagian masa spool ya, karena dia spoolnya spool semi DC half wave namanya, half wave. Waduh, bagaimana nih langkahnya? Apa ini masih bisa diperbaiki apa tidak ya? Paling saya coba untuk merapikan kabelnya aja supaya tidak menyatu ya, supaya tidak menyatu seperti ini ya. Saya coba rapikan dulu, saya cuci dulu, lalu saya pisahkan kabel-kabelnya, saya rapikan. Mudah-mudahan masih menyala ya, harapan kita masih menyala tanpa ada pergantian. Oke, kita lanjut bersihkan dulu ya. Oke, setelah dilakukan pembersihan, ini baru kelihatan jelas ya. Tuh, kondisi kabelnya benar-benar lupas semua ini akibat konsleting ya, entah berawal dari mana. Yang pastinya ada kabel yang kelupas, nempel antara negatif dan positif, akhirnya terbakar ya. Tuh,
kelihatan ya, sampai meleleh. Oke, di sini saya coba untuk merapikan kabelnya lagi, membungkus kabelnya lagi. Mudah-mudahan masih ada harapan ya, masih bisa menyala. Tapi kalau sudah tidak menyala ya mau tidak mau diganti. Tapi andaikan cuma pulsernya doang yang mati, ini masih bisa diganti, hanya ininya saja ya, nggak perlu satu set dengan ini ya, karena di spool ini di setiap kabel mempunyai perannya masing-masing. Oke, kabel pulser ini untuk memberi sinyal ke CDI, dan kabel yang ini bagian ini tuh dia warna putih untuk mengisi aki ya, dari kiprok menuju aki, ini menuju ke kiprok ya. Dan kabel yang kuning ini untuk lampu utama ya, diparalelkan ke kiprok langsung ke lampu utama depan dan lampu belakang. Oke, kita coba untuk terapikan ya, mudah-mudahan masih berfungsi dengan baik. Sip. Oke, sekarang sudah saya rapikan kabel-kabelnya, cukup diisolasi aja, yang penting nggak ada yang ngelupas ya. Nah, dan ini di bagian kabel pulsarnya juga udah saya rapikan. Oke, mudah-mudahan masih berfungsi dengan baik. Kita langsung tes pasang. Udah terpasang ya. Oke, dan bagian soket pusher udah masuk, udah tersambung. Soket spool 2 kabel sudah tersambung. Nah, yang kabel coil juga udah tersambung. CDI sudah terpasang dengan rapi. Oke, berarti tinggal kita tes penyalaannya ya. Oh ya, busi udah kita nyalakan ya. Kalau coba kita tes apinya dulu ya. Oke, kita tes apinya dulu. Saya taruh di sini dah. Saya taruh tripodnya, kita tes apinya. Aduh, nah, oke, ujung koil saya taruh sini ya. Kalau dia ada apinya berarti kita sukses. Oke, kita selak kunci kotak on. Kelihatan gitu. Oh, kelihatan ya. Kita taruh di sini. Iya. Ada ya? Ini ya. Sip. Udah keluar apinya. Kita tes hidupkan ya. Kalau udah keluar apinya, saya jamin ini pasti hidup. Oke,
busi sudah terpasang, kita colokkan saja. Oke. Nah, aduh jatuh sorry, tripod nih jatuh. Oke, sip. Oke, berhasil ya, berarti spool masih aman, pusher masih aman, CDI dan juga CDI aman ya. Alhamdulillah tidak ada kendala, semuanya berjalan normal ya. Semua berjalan, kita tes bagian pengisian dan lampunya apakah masih normal. Mana tadi kita tes bagian ini ya, bagian full ini kita buat full. Nah, oke, kita dulu. Kita cek bagian kabel pengisian, ini kita tempelin ke masa ya. Nah, baru ada ya, bagus. Bagian lampu ada ya, keduanya nyala. Oke, dua-duanya berfungsi. Kalau bagian ini nggak perlu dicek, kalau motor udah bunyi berarti emang udah normal ya, nggak perlu dicek lagi. Kalau kita cabut ya otomatis motor akan mati. Mati ya, karena ini sinyal menuju ke CDI yang saya bilang tadi. Kita pasang lagi. Oke. Nah, kita cek bagian lampunya ya, lampu nyala, berarti bagian lampu normal ya. Untuk starter, jika akinya masih bagus, oh tidak nyangkut, bagian starter hanya bunyi cetak-cetak. Kemungkinan bisa dari aki, dinamo atau yang lainnya. Oke, sekarang tinggal pemasangan radiator, pemasangan bodi, semua udah beres, motor udah hidup. Yang oli rembes sudah kita bersihkan, seal magnetnya udah kita ganti, tinggal perapian kabel. Oke, gitu aja, semoga bermanfaat ya. Semoga apa yang saya kasih ilmunya bermanfaat bagi yang menonton. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah nanti dijawab ya. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.